Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu ya dan dalam keadaan baik hari Amin, ini. amin ya Rabbal Alamin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah insya Allah baik Mas Bedu. Anak Bawi apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini nuansa kita hitam putih. Hitam abu-abu. Hitam Ya, putih. ada malam, ada siang. Masya Allah. Ada gelap, ada terang. Ada terang. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Ada masalah apa Mas Bedu? Nah itu dia maksudnya. Jadi Mas Bedu tuh lagi agak sedikit dongkol. Dongkol. Pakai sambal. Itu nasi uduk, ikan dongkol. Oh, bukan. Tongkol. Iya. Iya. Nah, itu lagi dongkol, kesel, kecewa. Ya sama anak tetangga. Anak tetangga. Kenapa itu Mas Bedu? Jadi kalau lagi main jalan tangannya gini, seret. Panjang ke mobil tuh. Oh, mobil dibaretin. Dibaretin. Masya Allah, mobil baru lagi. Aduh. Iya, kalau terus udah gitu, nggak baru sih udah lama. Oh, udah lama. Seret lagi. Terus acak-acak tanaman, main bola. Wah, udah pokoknya Wah Allah. mau ngomelin anak orang. Mau dikasih tahu anak udah jauh. Anaknya udah jauh. Udah kabur. Das, udah pergi anaknya. Udah pergi kabur. Iya. Kenapa Mas Bedu nggak coba ngomong sama orang tuanya nih Mas Bedu? Ya, tapi gimana lagi mau ngomong sama orang tua juga gitu. Orang tuanya diajak ngomong, orang tua bilang ya udah maklum aja namanya juga anak-anak. Ya, Gitu tuh. iya ya serba salah ya. Nyebelin banget yang kayak gitu. Apa Mas mungkin orang tuanya atau anak salah asuhan kali ya? Mungkin karena dialamin mulu sama orang tuanya jadi anaknya makin bandel Waalaikumsalam mungkin ya Mas Budi ya. Aku mau ujian negara. Wah, ngomong Ujian tes CPNS. harus ada wawasan kebangsaannya harus Udah lulus. 20 tahun. Masya Allah. Keren nggak aku? Bagus. Keren. Sepatunya baru. Mantap. Diskon. Alhamdulillah. Tapi Cuci gudang. beda mah kayak Kayak mau ujian negara. pokoknya terlihat lebih gimana gitu loh mah. Iya kayak ibu kepala sekolah gitu mah. Ibu penilik barangkali. Bener-bener. Kayak yang punya Yang yayasan. lagunen. Iya, iya. Wah. 30 real. Puh, baru. Wih, Masya Allah. Iya, hitam putih semua nuansanya sama hitam putih Matching hitam. nggak? Matching semua. Matching. Keren ya? Keren. Keren. Nah ini mungkin mama mah bener-bener diasuhnya bener sama orang tuanya mama. Gitu. Oh insya Allah pasti ya Maya. Jadi bisa matchingin gitu kan. Nggak kayak anak tetangga Mas Bedu Jauh yang tadi. nyambung ya, nyambungnya jauh. Berjinya. Allah, mudah-mudahan kita tidak sampai salah asuh. Betul. Iya Ma. mah betul. Karena kalau salah asuhan bisa menyebabkan ya salah Kurang pergaulan nantinya gitu. Silakan mah mengenai salah asuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salah. Asuhan. Kita melihat ada seorang ulama hebat, profesor doktor yang luar biasa. Seorang yang ilmuwan yang luar biasa cerdasnya, semua ilmunya dikuasai oleh dia. Seorang motivator ulung. Kita jangan hanya melihat hasil yang dihasilkan, tapi siapa ibunya. Kita sering mendengar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya seorang anak sehebat bagaimanapun saat ini tergantung didikan dari para orang tuanya, khususnya ibunya. Rasul pun mengatakan madrasatul ula. Seorang ibu guru yang pertama bagi anak-anaknya sebelum dia bertemu dengan guru-guru yang besar setelahnya. Bukankah anak lahir nggak bisa ngomong? Siapa yang ngajarin ngomong? Nggak ada. Emaknya. Emaknya. Siapa yang ngajarin jalan? Emaknya. Emaknya juga. Yang mengajarkan melangkah, mengajarkan makan, mengajarkan buka baju, mengajarkan mandi, mengajarkan pakai baju, pakai anduk, itu ibunya. Makanya Rasul pun mengatakan,
Jangan kalian nikahi perempuan yang dungu. Maaf, ini hadis. Perempuan yang dungu haknya akan menyulitkanmu. Jangan kalian susukan anak-anak kalian dari perempuan-perempuan yang jahil. Karena air susu menentukan perkembangan anak. Oleh karena itu Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidatid dini taribat yang minuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Jadi kalau menikah kalian jangan cuma lihat kekayaan tanpa agama. Jangan hanya melihat turunan tanpa agama. Jangan kalian melihat kecantikan, ketampanan tanpa agama. Tapi Rasul mengajarkan, ambillah perempuan yang baik agamanya dan pengamalan agamanya baik. Kenapa? Banyak yang banyak ilmu pengetahuan agamanya banyak, tapi tidak diamalkan. Iya apa iya? Iya, Ma. Jadi yang punya ilmu pengetahuan agama, pengamalan agamanya baik. Nah ini, kenapa? Karena orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya 10. Yang pertama, mencarikan ibu yang baik agamanya. Yang kedua, sebelum campur suami istri, baca doa. Saya yakin Agus sama Asror apal. Apalagi Agung sama Obi. Allahumma janibna bijani bisaiton. Jangan langsung pulang, diam. Minimal ucapkan kalimat basmalah. Karena kalau seandainya Anda campur suami istri tanpa dimulai dengan Allahumma janibna atau basmalah aja kagak, maka sperma yang membuahi indung telur akan tercampur dengan spermanya setan. Makanya kalau kita punya anak bengal, bandel, jangan bilang, alah ini anak bengal banget, bandel banget, kayak neneknya, kayak mertua kita misalnya. Jangan nyalahin orang. Ingat-ingat waktu ngadonin bismillah dulu enggak? Iya benar. Nah itu kita yang menentukan. Kemudian selanjutnya orang tua punya kewajiban. Waktu anak lahir ke alam dunia, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri agar ketika anak masuk ke alam dunia yang luas ini, yang pertama didengar tentang ketauhidan. Mengajak kebaikan, mengajak kemenangan, mengajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian apalagi? Berikan nama yang baik. Nama itu doa dari orang tua buat anak-anaknya. Cukur rambutnya, timbang berapa gram. Di pasar harga emas berapa. Misalnya rambut anak yang berlahir ini 1 gram. Harga emas 900.000. Jadi kita orang tua sedekah ke fakir miskin 400.000. Kemudian punya kewajiban orang tua mengakikahkan anaknya. Kemudian menghitankan laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Apalagi kewajiban orang tua memberikan lingkungan yang baik. Karena lingkungan memberikan warna yang sangat dominan kepada seseorang. Yang nomor 9, ajarkan tentang agama. Bagaimana sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkan semua keluarga kalian untuk sholat dan bersabarlah mengajarkan sholat. Ajakin, kasih contoh, doakan. Yang ke-10 yang terakhir, orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya biar tidak salah asuh, memberikan makanan minuman halalan thayyiba. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Hai manusia, kita manusia. Bukan hanya orang beriman tapi semua manusia, kata Allah, makan itu halalan thayyiba. Halalan thayyiba secara hukum, halalan thayyiba cara memperolehnya, toyib hasilnya. Kalau tidak, kalian mengikuti langkah setan. Yang dimakan oleh kita, oleh anak-anak kita, Masya Allah, yang diminum jadi energi, cairan, ngalir ke seluruh tubuh. Kalau yang dimakan halalan toibah, yang dilihat halalan toibah, yang didengar, yang diraba, yang langkah kaki. Tapi kalau dimakan tercampur dengan yang haram, yang dilihat campur yang haram, yang didengar campur yang haram, yang diraba, yang laki-laki campur yang haram. Na'udzubillah min dzalik, itu perbuatan setan. Salah asuh. Ya Allah. Nah itulah 10 hal yang harus diperhatikan agar kita tidak salah mengasuh anak-anak kita ya. Betul. 10 kewajiban orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak. Artinya hak anak dari orang tua. Hak anak ya. Mulai dari memberikan sesuatu yang makanan yang halal, yang baik, yang thayyib juga ya. Dan juga
bacaan, pokoknya semualah karena ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya, madrasatul ula, Madrasatul. guru yang pertama. Guru yang pertama. Oke, baik setelah ini kita lanjutkan lagi tentang salah asuhan. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Rumah Mama Dede akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Kita rangkum 10 kewajiban orang tua terhadap anak. Pertama Hak tadi Mas. anak. Hak anak ya. Nyari calon ibu, calon ayah yang baik, yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Oke, dua. Sebelum campur suami istri baca doa yang Sebelum campur Agus sama baca doa. Asror apal. Apal. Apal ente? Bismillahnya aja mah. Nah, bismillah. Gampang lu mah ya daripada kejedot. Iya. Kemudian Daripada yang ketiga. kecampur setan ya, kan? Yang ketiga. Ketika anak lahir, Ketika anak lahir, azankan telinga kanan, azankan, ikomatkan telinga kiri. Oke. Yang keempat, berikan nama yang baik. Nama yang baik. Yang kelima, cukur rambut anak bawaan lahir ditimbang. Sedekahkan harga emas berapa. 6. Yang nomor sabar 5. 6. 6. Itu apa yang dilakukan? Akikah. Akikah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. 7 hitan, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8, berikan lingkungan yang baik termasuk babysitter, bukan hanya pintar kerja tapi ngerti agama, minimal doa-doa. Nah, Kemudian yang 8. ke-9, ajarkan tentang akidah kita yang benar, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Al-Quran. Yang 10, kewajiban orang tua memberikan makanan, minuman halal thayyibah. Yang kita jangan lupa, sejarah mengatakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang laki-laki mengadukan, wahai Khalifah, ini anak saya ini anak durhaka. Ya Allah. Dia ngebentak saya, dia kasar dengan saya. Nih anaknya. Umar bilang, kamu benar begitu? Tidak boleh, dosa besar. Ini anak cerdas. Wahai Khalifah, adakah kewajiban anak kepada orang tua harus baik? Saya bertanya, ada nggak kewajiban orang tua kepada anak? Maka Umar pun mengatakan, ada dia kewajiban. Cari calon ibu yang baik, memberikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran dengan baik. Anak tadi, ya Allah, ternyata satu pun tidak ayah lakukan untuk saya. Ibu saya budak majusi yang ayah beli 2 dinar. Digauli punya anak saya. Kemudian saya dikasih nama Jual. Jual itu kalau kita mah cucut, tikus yang nyinging kecil. Ya Allah. Kasih namanya. Kemudian ayah saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Maaf pemirsa, kalau di antara kita, di antara Anda yang tidak cari calon ayah, calon ibu yang ngerti agama, tidak memberikan nama yang baik, tidak mengajarkan Al-Quran, Khalifah Umar mengatakan bukan orang tua yang baik. Makanya Umar berbalik sama bapaknya yang adu tadi, kamu mengatakan anakmu durhaka, tapi ternyata kamu lebih dahulu mendurhakai anak kamu. Ya Allah. Makanya anak, baik buruknya anak itu kembali dari 4 faktor. Faktor keluarga. Nih keluarga biar bener ngasuh, jangan salah asuhan. Iya benar. Kapan waktu sholat, kapan waktu baca Quran, kapan nonton TV, kapan baca buku, kapan belajar, diatur di rumah. Bagaimana sama bapak hormat, sama emak hormat, sama kakak, sama adik hormat bagaimana? Bagaimana ngomong sama orang tua, atur yang baik di keluarga. Habis keluarga, sekolah yang baik. Saat ini punten, saya sebagai orang tua melihat kenyataan. Anak-anak yang segenerasi dengan cucu kita banyak yang tawuran. Ya Allah. Ada yang malak. Iya mah. Anak-anak kecil ada yang jadi penjamret. Boleh jadi punten dalam tanda kutip. Kebutuhan ekonomi dari keluarga kurang. Iya. Tidak cukupi. Atau emaknya berhitungan. Duitnya ada tapi anak nggak dikasih. Nggak dikasih. Sementara teman-temannya pada punya itu ini kan anak kepengen. Iya, iya. Tergiur. Boleh jadi salah asuh dari keluarga. Masukin ke sekolah yang Islami. Sekarang lihat kenyataan. Kalau sekolah umum anak kelas 1, kelas 2 jam 10 udah pulang jam 7. Bener nggak? Kalau anak-anak yang ada IT di ujungnya itu setahu mama sampai jam 1. Makan siang di sekolah. Betul Bang. Anak-anak punten. Saya bicara apa yang ada. Itu anak-anak itu yang kelas-kelas PAUD, tahun 7 tahun. Itu udah hafal surat-surat pendek. Masya Allah. Doa-doa. Doa-doa. Kita kan orang tua neneknya girang. Ya Allah cucu gue lucu. Masya Allah. Sementara maaf.
survei membuktikan. Yang sekolah umum cuma nyanyi, Iya. balonku ada 5 meleduk. Bor. Nah gitu kan? Iya bener nggak? Iya mah. Mana doanya? Kurang ya. Mana Qur'annya? Mereka cuma pintar joget, pintar nari, pintar nyanyi. Mana akhiratnya? Makanya sekolah menentukan warna buat seorang anak. Kemudian yang ketiga, yang memberikan warna kepada anak itu lingkungan. Yang jangan lupa lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada anak. Contoh, emaknya pulang dari pasar. Dibukalah baju muslim di kamar. Emaknya masak ke dapur karena habisnya di pasar. Anak yang TK nih, yang 5 tahunan, masuk ke kamar. Tarik pakailah selop emaknya. Dicobain. Pernah kamu lihat begitu? Sering mah. Kudungannya dipakai. Lipstick emaknya dipakai. Terus pakai lip pensetip emaknya. Bawa tas emaknya jalan. Kenapa? Lingkungan sangat dominan. Mama tadi ibu guru juga pakai tasnya begini mah. Melihat ibu guru. Makanya Rasul mengatakan kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun. Tapi kalau kalian bersahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Oke. Yang nomor 4, yang terakhir. Ya. Apa yang memberikan warna kepada seorang anak menjadi seseorang? Tontonan dan bacaan. Tontonan dan bacaan sangat berpengaruh. Contoh, nonton di TV. Ya. Yang gaya gladiator di Bogor, anak SMP pakai celurit. Gara-gara nonton. Astagfirullah. Nonton di gadget, mereka nonton di HP mereka. Mereka pikir begitu. Lihat yang di Rawamangun, yang anak 4 tahun loncat dari apartemen. Ya Allah. Lihat nonton Superman. Dia pikir benar-benar bisa terbang. Dia loncat, lamanya jeret. Tontonan dan bacaan sangat dominan. Ada orang yang maling nonton di TV. Masya Allah. Ya. Tempo hari ada orang maling, gemboknya diguyur pakai cairan kimia. Hancur gembok tuh. Hancur. Mobil orang, motor orang diambil. Ya Allah. Termasuk anak mamah tuh 2. Motornya hilang di garasi. Ya, gak bisa cairan. Betul, itu nonton mereka. Oh begitu caranya menghancurkan gembok. Menonton tutorial. Masya Allah, luar biasa. Iya. Contoh yang buruk dicontoh oleh mereka. Seolah-olah mendapatkan pelajaran dari mana? Tontonan dan bacaan. Makanya jangan sampai anak kita salah asuh. Baik di keluarga, di sekolahan, lingkungan, tontonan dan bacaan. Kita orang tua wajib mengawasinya. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Oke, Mama juga sering bilang bahwa dalam satu sisir pisang pasti nggak semuanya manis, pasti ada yang asam. Salah, satu tandan. Satu tandan Balik ya. deh, balik Satu deh. tandan ya, Ma ya. Sisir Tandan masak tuh- kieu. Satu tandan tuh berarti ada beberapa sisir tuh, Ma ya. sisir. Pasti ada yang busuk, ada yang nggak semuanya sempurna ya, Ma ya. Ya, Sama seperti anak kita, misalkan dari 3 atau 4 anak kita pasti ada 1 yang bandel, 3 baik, atau juga begitu sebaliknya, Ma. Apakah itu salah asuhan dari orang tuanya atau gimana? belum tentu. Al-Quran menyatakan anak ada 4 kelas. Lihat diri kita dengan saudara kandung kita. Lihat anak kita, ponakan kita dengan saudara kandung mereka. 1, kata Allah yang namanya anak qurrata ayun. Ya. Kalian bisa lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, secara dunia hebat dalam genggamannya, ibadahnya hebat. Siapa yang pengen punya anak kayak begitu? Kita semua pasti. Pasti, Ma. Iya mah. Tapi ternyata kata Allah, ada anak kelas yang kedua. Lihat diri kita, saudara kita. Zinatul hayati dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbik sababan wa khairun amala. Al-Kahfi 46. Harta kekayaan, anak turunan hanya perhiasan hidup dalam dunia. Amalan soleh yang baik, bekal harapan di masa yang akan datang. Jadi ada anak jabatannya tinggi, kekuasaan yang luas, duitnya banyak, rumahnya mewah, wibawanya luar biasa, ibadahnya kurang. Ada nggak? Ada. Ada mah. 3. Anak itu fitnah. Anda lihat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan kalian miliki, anak turunan kalian ujian. Bu, anak ibu nyolong jemuran. Pernah dengar? Pernah dengar mah? Bu, anak ibu nyolong sepatu di musola. Bu, anak ibu ngebuntingin orang. Bu, anak ibu tawuran. Ini ujian. Jangankan kita, Nabi dan Rasul pun diuji. Tapi buat apa diuji?
Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kenapa diuji? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan ketika dapat ujian. Yang nomor 4, kata Allah, jenis anak yang keempat, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kita lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri kalian, anak turunan kalian ada jadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka, berbuat baik kepada mereka. Nah, Mama, kita akan lanjutkan kembali. Mas Badu, kita akan lanjutkan kembali. Jamaah, jangan kemana-mana. Tentunya Rumah Mama Dede akan kembali setelah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1 dan Mama akan menjawab pertanyaan tersebut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di TV1 di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Salah asuhan. Ini pertanyaan yang masuk via Instagram, ada beberapa, Mah. Iya. Di antaranya nih, yang pertama ya Mas Bedu ya. Ya. Ini ada dari @bucin_jajanan, Mah. @bucin jajanan, berarti tukang jajan dia. Iya, si Bucin. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, bucin jajanan. Mah, galau nih, Mah, mau tanya. Jajanan. Gimana kalau seorang anak bungsu yang sangat dimanja dan disayang sama orang tuanya, nggak pernah disalahin sama orang tuanya, sehingga sampai-sampai pembagian warisan ataupun hibah anak bungsunya itu juga dapat lebih besar. Sedangkan anaknya itu perempuan, harusnya kan tidak seperti itu mungkin ya, Mah. Itu apa termasuk salah asuhan, Mah? Jika termasuk seperti itu, gimana caranya biar orang tuanya tahu kalau itu termasuk salah asuhan? Oh deh. Kita ini sebagai orang tua wajib menyadari semuanya anak saya. Seperti Buru bilang, Mama selalu bilang, kita punya anak ibarat pisang setandan. Besarnya tidak sama, paling besar, kedua kecil ke bawah, Bu Titina. Iya. Bu Titina itu yang paling kecil, yang banyak buduknya, banyak gorengnya. Tapi itu manis tahu beduk yang kecil-kecil. Benar-benar tuh, Mah. Jadi jangan kita taruh itu gue gatel. Jangan kita bilang, tuh abang kamu mah tiap bulan ngasih duit sama mamah 5 juta. Tuh mobil abang kamu yang beli nggak kayak lu. Kita orang tua semuanya darah daging kita. Sama ya. Semuanya dibesarkan, didoakan oleh kita yang sama. Lihat kelebihan mereka. Yang satu ngasih duit. Yang satu ngasih perhatian. Yang satu kalau datang ke rumah gantiin spray, bantuin nyapu, bantuin ngepel. Yang satu lagi kalau ke rumah bantuin nyuciin piring, bawain nasi uduk. Kan beda-beda. Iya, Mah. Perhatian anak. Coba Anda rasakan. Masing-masing oleh Allah ditakdirkan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Makanya ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Jangan diperbandingkan. Kalau kita memperbandingkan, biasanya kayak tadi. Iya, Mah. Siapa yang dimanjakan? Punten, setahu Mamah di dalam masyarakat. Satu anak pertama. Anak pertama. Apalagi anak pertama dari pihak laki-laki, cucu pertama. Dari pihak perempuan, cucu pertama. Semua nenek memanjakan nih anak. Diberebutin apa diunyang-unyang. Semua pengen banget ngasuh dia. Ini anak jadi manja. Yang kedua, biasanya anak yang diinginkan. Misalnya, anak laki-laki satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya boleh kepengen. Diogok oleh semua orang. Dimanjain oleh semua orang. Musalah murni yang penting buat dia. Selanjutnya masih ada di Instagram nih, Mah ya. Berdua baca sekali nih, Mah. Nih, Endah_dan_Mira. Assalamualaikum Mamah Dede. Waalaikumsalam Indah dan Mira. Galau nih, Mah. Ayah naon? Mah, naon? Kalau ada orang tua yang marah-marah terus, suka bentak-bentak anak depan umum, depan orang-orang. Kalau marah anak dikatain dengan nama-nama hewan di kebun binatang. Lalu saat sudah besar, anak jadi bersikap seperti preman dan suka melawan orang tua. Tapi orang tuanya nggak nyesel, Mah. Karena katanya itu anak laki-laki. Jadi harusnya dia jadi kuat. Kalau dia jadi kurang ajar, itu anaknya aja nggak bersyukur. Udah disekolahin, dikasih makan. Padahal anak kan juga butuh kasih sayang. Itu gimana, Mah? Punten, inilah yang salah didik. Inilah yang salah asuh. Punten, boleh jadi tanda kutip. Si ibu ini lahir dari keluarga yang bapaknya emaknya galak. Betul. Yang tukang ngomel.
tukang marah walaupun di depan umum sehingga terbawa. Ini layak kata emaknya. Laki-laki harus kuat. Salah. Kita harus tahu diri kita sebagai orang tua, anak kita punya harga diri. Iya, Ma. Boleh jadi diomelin mah di sini aja, jangan depan umum. Iya. Tuh anak kita kasihan depan teman-temannya diomelin. Malu. Jadi harus kita punya kendali. Kendali. Di mana layak bicara, di mana layak ngemarahin anak kalau memang dia bersalah. Kita pun orang tua, anak wajib kita yang melindunginya. Kalau kita maki-maki depan umum, dimarahin depan umum, di depan teman-teman mainnya, harga diri anak jatuh. Akhirnya kata orang-orang, syukur, mak lu aja gak sayang sama lo. Ya. Siapa lu dihina sama orang. Jadi koreksi dengan orang yang seperti itu. Apalagi tadi, anggota Ragunan di absen, BABI-ANJING misalnya. Ya. Artinya emaknya itu adalah ibu anggota Ragunan. Iya. Ya Allah, Ya itu anaknya. Nah iya Pakai makanya absen pakai nama anggota Ragunan. hati-hati, mulut ini kalau orang Sunda, mulut seorang ibu perah. Perah itu bisa. Hati-hati ngomong. Ya. Bandel bagaimana? Ada dasar bandel, nakal, ngelawan mulu. Mungkin bandel, Bandel kan. mungkin nakal, mungkin kelawan. Ya Allah, anak mama yang cantik, yang solehah. Jangan begitu. Ih, anak mama pinter banget. Masya Begini Allah. dong seharusnya. Walaupun kita istighfar nahan diri. Hati-hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan terekam dan mungkin bisa jadi dilakukan kembali oleh anaknya. Ma. Betul. Dan Oke. kebanyakan, Dan kebanyakan. bukan boleh jadi, kebanyakan. Baik Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula Kamal. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali mengenai salah asuh nih Ma. Ada pertanyaan lagi dari Instagram, account @anajanilis. Anak Janilis. Assalamualaikum. Masuk dia ya. Iya. Iya. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam anak Janilis. Galau nih Mah. Kayak naon? Mah mau tanya Mah, saat kita sadar bahwa kita salah mengasuh anak sewaktu anak masih kecil, apa yang bisa kita perbuat nih Mah? Karena kita sadar itu saatnya anak-anak kita malah sudah dewasa, gimana tuh Mah? Tidak ada kata terlambat. Lebih baik sadar sekarang tentang kesalahan daripada keburu mati. Riungin ya anak-anak. Maaf ya, mama dulu gak ngerti agama. Ya Allah. Sehingga mama salah didik. Kalian cuma suruh nari, suruh joget, suruh nyanyi. Gak pernah suruh ngaji. Ya Allah. Masya Allah, Robiya Karim. Sekarang yuk kita ngaji bareng-bareng. Panggil tuh guru ngaji ke rumah kita. Nih dari wajah-wajahnya beda. Guru ngaji ya Ma. Mereka datang ke rumah kita, bapaknya, emaknya, anak-anak ngaji bareng-bareng. Jangan curang jadi orang tua. Iya, Ma. Anaknya doa yang suruh belajar, emaknya juga nggak ngerti. Harus ngerti, jadi bareng-bareng, saling pengertian, semua dapat ilmu agama. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Iya, Ma. Itu atau misalnya, nih tonton acara kita tiap pagi. Setel tuh ceramah-ceramah agama, Iya, Ma. dengarkan oleh semua keluarga. Saat ini mah di YouTube ke, Masya Allah di Instagram ke, semuanya CD banyak. Niatkan ya Allah, mudah-mudahan kau buka hati keluarga kami. Amin. Jangan Anda katakan saya terlambat. Mendingan terlambat daripada tidak sadar sama sekali. Kita mohon sama Allah, lihat para sahabat. Dulu mereka musyrikin Quraisy, setelah mereka yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun datang hidayah dari Allah. Mereka menangkapnya. Iya Ma. Jangan Anda bilang terlambat, udah dewasa. Tidak ada kata terlambat. Buktinya sahabat Nabi juga pada beriman. Betul nggak? Betul Ma. Yang penting kita memberikan hidayah, memberikan pelajaran. Ini ya ilmu yang benar. Seperti itu. Iya. Jangan takut. Iya, Kita mohon sama Allah. Jangan khawatir ini tidak berhasil ya Ma ya. Makanya ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hai Allah yang membulak-balikan hati manusia, balikan hati kami dalam ibadah agamamu yang benar.
mohon sama Allah, tiap kita masak, tiap kita beli minuman, menyiapkan hidangan di meja, menyiapkan minuman buat keluarga, mohon kepada Allah agar keluarga kami hatinya dibalik kepada agama yang benar. Insya Allah Allah berikan hidayah buat keluarga kita. Amin ya Amin, rabbal amin, ya rabbal alamin. alamin. Mah, kalau seandainya mengenai salah asuh, sebenarnya gini mah, ada orang tua yang Zara pernah dengar sendiri curhat gitu. Saya punya anak, beberapa anak. Dari lahir saya mengasihinya sama, ngedidiknya sama, semuanya sama. Sampai anaknya saat dewasa sekarang, bentukannya nih beda banget antara kakak dan adik-adiknya. Nah kalau udah seperti itu, apa yang bisa orang tua lakukan nih mah? Karena kadang nyiksa batin gitu katanya. Keluarga kita sebagai orang tua punya kewajiban mengandung, melahirkan, menyusui, mengarahkan, mendidik, mendoakan. Hasilnya terserah Allah. Contoh di Quran. Nabi Adam, bapaknya emaknya baik, anaknya Kabil membunuh abangnya berebut cewek. Iya Allah. Anda lihat Nabi Nuh, seorang Rasul, istrinya Ibu Nuh. Seorang yang tidak beriman, juga anaknya ngelawan Kan'an. Nabi Lut, seorang Nabi, seorang Rasul, istrinya liwat, lesbian. Ya Allah. Bahkan ketika malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Lut, isinya ngundang orang-orang sekeliling. Lihat, yang namanya Siti Asiyah. Istrinya sangat solehah, sangat baik. Suaminya mengaku Tuhan. Ya Ujian dari suami. Iya, Ma. Lihat Nabi Ibrahim, orang yang luar biasa hebat. Diberikan oleh Allah ujian dari ayahnya Azar, pembuat patung. Nabi Ibrahim sampai dibakar dengan api Raja Namrud. Tapi dia bersabar. Nabi Ibrahim pengen punya anak. Begitu punya anak sudah disembelih. Tapi Nabi Ibrahim, keluarga yang utuh, yang semuanya baik. Nabi Ibrahim baik, Siti Hajar, Siti Sarah orang baik, Nabi Ishak, Nabi Ismail semua orang baik. Ini keluarga utuh. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha ya. Betul, itu contoh di Quran. Bahwa keluarga itu berbeda-beda, tidak sama. Makanya kalau pengen satu piece, kalau pengen kita semua masuk surga, jadikan ayah, ibu, anak satu visi, satu misi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai dengan basmalah, akhirnya dengan hamdalah. Tujuannya satu, libtigha'i mardatillah. Insya Allah kita masuk surga bersama-sama. Mau apa mau? Mau, amin, amin. Mau amin, banget amin. mah. Iya. Satukan misi dan visi kita. Survei membuktikan ayah punya visi berbeda, misi berbeda, emaknya beda, anaknya beda. Ini yang sulit menyatukan. Iya mah. Jadi sejak dini disatukan visi dan misinya di rumah kita. Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini dan juga pastinya jamaah seperti yang tadi disampaikan oleh Mama untuk mengasuh seorang anak. Alangkah lebih baiknya itu dengan 4 faktor yang terbaik. Mulai dari keluarga dan anggota keluarganya yang juga memiliki pola asuh yang baik. Lalu juga memilih pendidikan yang baik dan juga tepat untuk sang anak. Memilih lingkungan yang baik. Baik itu teman-teman sepergaulannya maupun di lingkungan lainnya. Dan yang keempat tentunya tontonan maupun bacaan sang anak juga harus dikontrol oleh orang tua. Agar anak dapat terbina menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua. Dan pastinya jangan lupa untuk terus berdoa. Kita doakan anak-anak kita tentunya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang pastinya membuat damai dan tentram di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Untuk mengakhiri acara ini, Mama silahkan Mama pimpin doa ya, Ma. Yuk. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita khusyuk dalam berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada kami ya Allah anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Berikanlah kepada kami ya Allah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lancarkan segala usaha kami. Baikkan lingkungan kami ya Allah. Karena lingkungan sangat dominan. Berikan warna kepada keluarga kami ya Allah. Kami sadar ini dunia tidak semua yang kami harapkan dikabul olehmu ya Allah. Tapi dari hati yang paling dalam
kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan sampai kami sebagai orang tua yang diberikan amanat titipan olehmu dengan anak-anak kami. Karunia terbesar yang kau berikan kepada kami, jangan sampai kami salah langkah. Jangan sampai kami salah asuh. Sadarkan kami ketika kami mengasuh anak cucu turunan kami di jalan yang kau ridhoi, jalan yang benar ya Allah. Tegur kami kalau kami melakukan kesalahan, lalu perbaiki langkah kami, langkah yang engkau ridhoi, sehingga sekeluarga kami selamat dunia dan akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Rumah Mama Dede di @rumahmamadede_TV1. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.